Malam pertama. Ceklek. Aira memasuki kamar Ervan dengan pandangan yang menyusuri seluruh sudut ruang. Kamar ini tampak berbeda dari terakhir kali ia menginjakan kakinya di sini. 2 hari lalu tampak terang dan rapi, tapi sekarang terlihat remang-remang dan banyak sekali kelopak bunga mawar merah di lantai dan di kasur. Ini seperti kamar pengantin. Saya tidur di kamar sebelah aja, Om, ucap Aira berbalik badan. Sebelum sempat Aira berlari, Ervan sudah mencekal gaun bagian belakang Aira, membuat langkah Aira terhambat. Mau kabur kamu? Ervan sudah tahu akal pikiran gadis kecil itu. Tanyanya. Menarik gaun itu membuat Aira mengundurkan langkahnya. Gini Om, kan laki-laki sama perempuan nggak boleh dalam satu kamar bareng, nanti jadi fitnah. Kan udah sah, malah sunnah bukan fitnah. Ervan menaik turun alisnya. Sungguh Aira melihat Ervan sebagai sosok yang berbeda ketika mereka hanya berdua saja. Sangat mesum. Aira memutar otaknya lagi agar ia tidak tidur sekamar dengan Ervan. Om, saya mau ngerjain tugas yang harus dikumpulkan besok. Yakin, bukannya seminggu ke depan gak pernah ada tugas. Aira mengertikan alis heran. Kak, Om Ervan bisa tahu semuanya. Lagian semua guru sepertinya sedang sangat senang sampai-sampai membebaskan tugas bagi murid-muridnya. Ervan menyeringai. Semua itu ulasnya sendiri. Ervan meminta tidak ada tugas di sekolah agar Aira tidak bisa mengelak. Saya enggak terima penolakan, tegas Ervan sembari melepas tukedonya. Gerah sekali rasanya. Ervan melipat ke meja bagian lengan lalu mendorong dan menjatuhkan tubuh kecil Aira ke atas kasur yang penuh dengan kelopak bunga mawar merah yang aromanya begitu semerbak. Om, jangan mesum ya, sembari menggulingkan tubuhnya sampai jatuh ke lantai. Tidak ada apa sakit, yang penting bebas dari kemesuman om-om itu. Aira berlari ke pintu yang ternyata sudah dikunci. Sejak kapan Ervan menguncinya? Tentu saja bukan Ervan. Ini pasti ulah mama mertuanya. Aira menghela napas lalu berhenti dari usahanya. Aira membalikkan badan dan terpampanglah wajah menyebalkan Ervan yang sedang duduk bersedekap di tepi ranjang. Gak bisa, ledek Ervan saat Aira berjalan menghampirinya. Om, Aira duduk perlahan di samping Ervan. Om tidurnya di sana ya, kasihan Om sama anak sekolah. Besok bisa telat loh kalau enggak tidur cepet, rayu Aira sembari menunjuk sofa. Ervan membulatkan matanya. Apa? Dirinya kan yang punya kamar, bagaimana bisa malah dirinya yang diusir dari kasurnya sendiri? Enak aja. Kalau enggak mau satu ranjang ya udah sana kamu saja yang duduk di sana. Saya ngantuk, mau tidur. Hus sana. Usir Ervan sembari merangkak di atas kasur. Dengan cepat Aira menarik selimut, bantal dan gunting untuk ia bawa ke sofa. Ervan melongo saat tersisa hanya kasur yang ia pijak. Apa? Impas kan? Om dapat kasurnya, saya dapat selimut, bantal sama gulingnya, ucap Aira saat Ervan menatap sengit. Ervan membuang nafasnya kasar, memilih mengambil selimut baru di dalam lemari. Untungnya masih ada selimut, hanya saja tidak ada bantal dan guling. Mana bocah itu ambil kedua bantalnya lagi. Mereka masih saling menatap penuh permusuhan, sampai akhirnya Aira mengantuk, lalu membalikkan badannya agar tidak melihat wajah menyebalkan Ervan. Keesokan harinya, Aira bangun lebih dulu. Gadis belia itu segera membersihkan diri di kamar mandi. Niat awal hanya cuci muka dan gosok gigi, namun karena merasa tubuhnya lengket membuat Aira akhirnya mandi keramas. Aira baru ingat semalam ia tidak mandi dan hanya membersihkan make up. Itu pun
semua yang melakukannya. Beruntungnya ada baju wanita di kamar itu. Tidak peduli itu punya siapa, Aira tetap memakainya. Selesai mandi, Aira mencoba membuka pintu. Aira bernapas lega saat pintu itu sudah tidak dikunci. Aira berjalan menuruni tangga dengan kaki kecilnya. Baju yang ia temukan sangat cocok di tubuh rampingnya. Hanya saja ia tidak menemukan air dryer di kamar itu, membuat rambut Aira masih basah dan membasahi bagian belakang baju itu. Langkah kecil Alia membawa gadis itu ke dapur, karena hanya dapurlah yang terdengar ada kehidupan di sana. Pagi Bi, sapa Aira pada Bi Surti yang tengah memasak bersama dua rekannya. Pagi Non, ada yang bisa Bibi bantu? Harusnya tadi panggil saja Bibi pakai telepon biar nggak perlu turun dari kamar Non, ucap Bi Surti dengan sopan. Nggak apa-apa kok Bi, aku juga turun karena mau bantuin Bibi masak, ujar Aira sembari membantu mencuci sayuran. Non, jangan, Bibi aja, nanti malah Bibi yang dimarahin Nyonya, larang Bi Surti dengan tangan yang mengambil sayur tersebut dari tangan Aira. Aira mengerucutkan bibirnya. Dia ingin masak saja tidak boleh. Bi, nggak usah dipikirkan ya, nanti kalau Mama Santi marah biar Aira yang bilang, rayu Aira lagi. Beneran nggak apa-apa nih Non, saya masih takut loh ini, kata Bi Surti. Anak bungsu keluarga ini saja tidak pernah menyentuh dapur, jadi apakah menantunya boleh? Kan jadi was-was sendiri. Akhirnya Aira diperbolehkan memasak, walaupun Aira tidak terlalu jago. Tapi ia bisa memasak beberapa menu yang gampang. Kamu ngapain sayang? Aira yang terkejut dengan spontan membalikan badannya. Maafnya, tadi saya sudah melarang Nona untuk membantu memasak, tapi Nona bilang. Omongan Bi Surti terhenti ketika Nyonya rumah itu malah ikut terjun ke dapur. Udah Bi, gak usah takut, kan saya cuma nanya, ucap Cindy lalu memulai menyalakan kompor. Kamu udah keramas aja jam segini, tanya Cindy dengan nada meledak. Aira baru menyadari sekarang keramas bisa jadi bahan ledekan bagi pengantin baru. Matilah Aira. Bisa-bisanya ia malah keramas yang menandakan ia dan Irfan telah melakukan sesuatu. Gerah mah semalam gak sempet. Sial, Aira menuruti bibirnya sendiri. Kenapa terlalu jujur sih? Kan jadinya mama mertua ingin berpikir kemana-mana. Lihatlah sekarang, Cindy sudah tersenyum-senyum sendiri sembari membalikan tempe goreng. Kalau sempet juga paginya harus keramas lagi lah. Iya mah. Aira sudah pasrah, benar kata Irfan. Ucapan Mama Cindy sulit untuk dibantah. Pagi ini di rumah keluarga Hendrik terdapat pandangan indah, di mana sang mertua dan menantu tengah asik memasak dengan saling bertukar cerita. Sebenarnya bukan tukar cerita, karena Cindy mendominasi percakapannya. Arya, Nia, Dewi, Pradipta. Aira dan Cindy menghentikan kegiatan memasak karena saat mendengar suara Irfan berteriak, coba samperin. Enggak, biasanya Irfan teriak-teriak kayak gitu, perintah Mama Cindy. Aira hanya mengangguk saja karena ia tahu apa yang membuat om-om mesum itu berteriak. Aira tadi sengaja menggambar muka lengan dan kaki Irfan menggunakan spidol yang ia temukan di meja. Sudah bisa Arya tebak, om-om itu pasti sedang mengeluarkan tanduknya. Aira sudah tertawa sendiri membayangkannya. Oke guys, jadi sepertinya segitu dulu buat bab malam pertama. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe ya bro, subscribe.